aku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Aku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama-Mu. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusku. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih juga kami ucapkan buat keluarga di tempat ini. Bapak Abdiel Nababan, Boru Sinaga, di mana kita bersama mereka boleh beribadah bersama-sama di rumah ini. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Sebab itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja ini. Sudah semua menemukan? Mari kita mulai membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tanah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Ku. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudaraku, hidup manusia ada di tangan Tuhan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan yang menentukan manusia itu hidup atau mati. Itulah sebabnya di sini kita melihat seorang raja, Raja Yehuda. Dia bukan Raja Israel, karena Israel terbagi dua, ya. Ini Raja Yehuda. Tuhan berkata bahwa raja ini akan mati. Dan yang menyebabkan raja ini mati karena sakit. Memang kebanyakan begitu. Orang kalau mati karena sakit, itu paling banyak, ya. Paling banyak. Ketika dia sakit, lalu Tuhan berkata bahwa kamu akan mati. Lalu disuruhlah Yesaya mengirim pesan supaya Hizkia berpesan menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarga. Mendengar itu, Hizkia menjadi sangat sedih dan takut. Kenapa dia sedih dan takut? Karena disebutkan dia akan mati. Ibu bapak, kalau dikatakan bahwa Anda akan mati, ibu bapak sedih atau takut? Sedih dan takut. Jujur macam kita do, sedih dan mana takut? Sedih dan takut. Sedih dan takut. Wah, sama biar kita deh. Sedih dan takut. Padahal kalau mati itu kan bertemu dengan Tuhan, akan masuk surga, kan? Iya. Kematian itu bukan kutuk. Kematian itu bukan kemalangan. Itu dulu sebelum Yesus disalibkan, kematian itu kutuk. Kutuk kepada si Adam. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Berarti itu hukuman, itu kematian. Bagi yang melanggar firman Allah. Tetapi sesudah Yesus datang ke dunia dan dia disalibkan dan dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, maka kematian bagi orang yang percaya kepada Yesus bukan hukuman, bukan lagi kutukan, tetapi menjadi jalan untuk masuk surga. Amin. Amin. Yang mau masuk surga, mau mati. Jadi begitu. Setelah itulah hebatnya Yesus ini. Jadi karena kita takut kali orang mati.
Bapak saya memang sudah 85 tahun. Tapi dia takut kali mati. Asal demam sedikit. Oi, buanau, woi, ribut. Telepon coba bang musuh satar, asal buanau sat. Ribut kali, asal demam. Sesak sedikit, oi. Beli oksigen. Akhirnya saya pinjamlah tabung oksigen punya mertuaku dulu. Ada tabungnya yang sudah nganggur. Pinjam mencoba pinjam hule-hulei. Buang mau coba di bata tuh komadani Holland sesak otik aktor ribut dulu. Dia biar mati. Ada anaknya bilang begini, "Ay mau lo bapak tong berserah nama." Indah kan? Namai puluh hamu ngawal 25. Kok kurang nama berserah indah kan? Alani kata berserah dia becik rohana sih. Ida mai. Ay ngai petitte no ngai nau mate ngai yai ipetitte yau ngajet tuh dire bezuna rain di mana? Ay gua haro. Ay do imane kok berserahin nawang. Pasti tang lo hani mana mengudu awin nah. Ini bak orang tua ini ya dang ha dua rohana. Berarti tang nomor hani mana mengudu aw. Idok kono berserah ay ding gaddo di dokon nai. Kan itu kan? Emang jadi orang memang takut kali mati. Makanya dalam Ibrani pasal 2 Yesus sudah membebaskan kita dari takutnya kepada maut. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka. Yaitu Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi orang takut kepada maut. Tetapi Yesus telah membebaskan kita sehingga kita tidak takut lagi kepada maut. Tidak takut lagi mati. Karena kematian itu akan menjadi jalan bagi kita berjumpa dengan Yesus juru selamat kita. Haleluya. Tetapi jangan terburu-buru mati dulu. Masih banyak harus kita kerjakan ya. Bukan karena begitu kita harus maut. Bukan. Tunggu saja giliran masing-masing. Nah di sini Hizkia pun menjadi sedih dan takut. Karena Tuhan katakan kepada dia, kamu akan mati. Penyakitmu akan membawa kau kepada kematian. Maka dia pun menangis, dia pun sedih. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia ini? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah ini yang dilakukannya. Orang Israel memang kalau mereka berdoa mereka menghadap dinding mereka. Makanya ada di Yerusalem tembok ratapan. Jadi mungkin supaya fokus mereka harus menghadap dinding begini berdoa. Dan jidaknya ini dipukul-pukulkan ke tembok itu. Begini, kalau orang Islam kan manuk kan? Mulai sedang berdiri di dinding. Ke tembok itulah mereka tonjolkan ininya. Dari disitulah dia bicara kepada Tuhan. Mungkin supaya suaranya itu bisa didengar, supaya fokus begitu. Nah itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Hizkia pun memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Mengapa dia belum mau mati? Karena dia masih muda, belum waktunya mati. Firman Tuhan berkata dalam Perjanjian Lama, saya katakan Perjanjian Lama, dikatakan di sana jangan mau mati sebelum waktunya. Itu. Jangan mau mati sebelum waktunya. Itu Perjanjian Lama itu ya, cari nanti. Hizkia pun dia tidak mau mati karena belum waktunya menurut dia. Karena dia seorang raja yang masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Mengurus negeri. Menghadapi musuh yang mengancam.
Maka dia pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kali ini dia berdoa dengan puas. Ngok ma Tuhan, nak kana uli na dinggan naung hea. Hubain Tuho. Odo tong nengok ni Tuhan. Odo tong nasubui. Ya Tuhan, dang terjuan itu betong kan? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Haleluya. Tuhan tidak bisa lagi menahan hatinya. Lalu Tuhan suruh malaikatnya, malaikat, buka dulu catatan kehidupan tentang seorang yang bernama Raja Hizkia. Mulai dari kecil sampai umurnya sekarang, apa yang dilakukannya? Malaikat pun membuka. Apa benar dia hidup setia di hadapanku? Benar Tuhan. Apa benar dia tulus hati? Benar Tuhan. Apa benar dia melakukan apa yang baik di mataku? Tohoro Tuhan, tohoro. Sudi dilakukan na tohoro Tuhan. Berarti dang berkebis bayo. Tohoro. Atong mo sa ngoni. Josi saya. Maka Tuhan pun melihat air matanya. Amin. Dilihatlah air matanya. Dilihatlah catatan tentang Hizkia. Lalu Yesaya belum sampai keluar dari memberitahukan kepada Hizkia perihal apa yang terjadi kepada dia. Yesaya langsung dicegat oleh Tuhan. Hambaku Yesaya, kembali kau kepada Hizkia. Katakan kepada dia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Tuhan melihat air matanya. Biasanya mulok kamama molo tangis. Ya kan? Bapak sulit nangis ya. Tulak buhami na wak kamamon. Tulak digugu. Jalo. Ayo. Ini kepinggol na ini sama ni. Ito makan. Dan ngono tangis. Kamam na termurjo. Tulak tamyang ay. Alay mo pa safety marada tangis. Di sana mama dan ngono tangis. Coba majo tangis sama kamametro atau dijawab duamu. Coba. Ya. Telah kulihat air matamu. Jadi air mata ini dicari Tuhan ya. Diperhatikan Tuhan. Apalagi air mata dari seorang imam. Karena suami adalah imam dalam rumah tangga. Sebenarnya nyanyian di doa ibuku itu tidak alkitabiah. Artinya kurang pas. Yang lebih pas adalah di doa bapakku. Ini napaling sebetulnya. Na alkitabiah. Karena kalau kita melihat ya dalam Mazmur pasal berapa itu ya? Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil dari payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Berarti yang berbahagia itu adalah suami, laki-laki, ya kan? Jadi berbahagialah setiap laki-laki yang takut akan Tuhan. Titik, istrimu akan menjadi. Karena di atas si berbahagia
Karena istrinya, berarti kalau laki-laki atau suami takut akan Tuhan, dia akan berbahagia. Amin. Apalagi kalau suami menangis berdoa, wow, berkatnya nggak ketulungan. Amin. Berkatnya nggak ketulungan. Ada lagi ayatnya dalam 1 Timotius, 2 Timotius yang mengatakan bahwa setiap laki-laki harus menengadahkan tangan berdoa kepada Tuhan. Ya kan, laki-laki berdoa. 2 Timotius 2 di mana dikatakan bahwa hendaklah tiap laki-laki menengadahkan tangan berdoa kepada Tuhan. Iya, itulah ayat, itulah bunyinya. Ya, itulah bunyinya. 1 Timotius 2:8. 1 Timotius 2 ayat. Tolong dibaca. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin. Orang laki-laki berdoa menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Berarti tidak boleh marah sama istri, tidak boleh ada pertengkaran di rumah tangga. Maka kalau laki-laki itu berdoa mengangkat tangan, maka doanya pun akan segera dijawab oleh Tuhan. Nah, begitulah Hizkia ini, dia berdoa mengangkat tangan dan menangis terseduh-seduh, maka Tuhan pun menjawab doa. Jadi Tuhan itu baik, Ibu Bapak. Tuhan itu baik. Satu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah yaitu dia tidak bisa menahan hatinya kepada orang yang mau berubah, yang mau bertobat, maksud saya. Amin. Bagaimanapun marahnya Tuhan terhadap seseorang, kalau seseorang itu mau bertobat, dia bisa gagalkan semua rencananya. Contohnya, penduduk kota Niniwe. Tuhan sudah mengatakan bahwa semua orang Niniwe akan kuhanguskan, kata Tuhan. Maka disuruhlah si Yunus ke sana. Yunus, katakan kepada orang Niniwe bahwa mereka akan kuhabiskan. Makanya si Yunus sudah senang-senang dia datang ke situ. Mampus kalian orang Niniwe, kalian akan habis sama Tuhan. Goyang-goyang kaki dia. Makanya jangan macam-macam. Tunggu waktunya, mau dihabiskan kau semua, katanya. Sudah ongkang-ongkang kaki si Yunus, sudah dia tunggu hari kematian orang Niniwe. Tetapi ketika orang Niniwe bertobat, mereka berpuasa. Bukan hanya mereka berpuasa, istri, anak, semua, suami, pembantu berpuasa. Bahkan ternak mereka pun, anjing, kucing, puasa semua. Berjauhan dari Bibeli. Do biang na puasa. Do uting. Akan cicak do bergunung ngau ngejawi sudah puasa. Alani mamerengi atau muwe marohani Tuhan dan jadi beina kan mangamuk masih Yunus. Mangamuk si Yunus. Muru imanu Tuhan dai. Hera pergaus daw bay nomu Tuhan. Ida kokone behabisomu. Habis saya behabiso. Ada ngoleh yau beina kan. Muru si Yunus Tuhan tangi yau be pelayanan non. Lawan marmiamin kan. Masak memang hudul di bawah pohon ara. Atau Tuhan tori pamati pohon arari. Kan ngata udah boy mana tong menisio tori mati tuh
ponarari, gak bilang boy mana malisiu bi muru imana. Bahasa muru kau lomokuin na Tuhan. Songoni bada nang selama lomo min na Tuhan. Lomokku doin na Tuhan, molo mateo karo polaro dan gumensiu haru samusina kan. Atong lo ba Tuhan, apa ba Tuhan. Akhirnya itu bagaimana kenyataan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, doa dengan air mata adalah bukti penyesalan, pertobatan. Amin. Mungkin banyak, tidak ada manusia yang sempurna, belum ada manusia yang sempurna zaman kita ini. Banyak kita punya kesalahan, kelemahan, dan dosa di masa-masa yang lampau yang bisa mungkin membuat kita menjadi sakit. Karena penyakit itu datangnya dari iblis dan juga karena dosa-dosa kita. Makanya hati-hati, usahakan jangan berdosa. Amin. Banyak orang bangga selingkuh. Banyak orang bangga selingkuh mereka, bangga ambil istri orang. Tetapi ingat, itu nanti penyakit menyusul itu. Jangan dikira Tuhan itu nggak melihat semua. Penyakit menyusul. Makanya usahakan jangan berdosa. Kalaupun sudah berdosa, minta ampun. Tuhan akan ampuni, amin. Dia pasti mengampuni. Dia tidak tahan melihat orang yang bertobat. Biarpun Tuhan gagah perkasa dan kejam dan terhadap dosa, tetapi kalau ada orang berdosa bertobat, dia segera ampuni. Tetapi jangan biasakan berbuat dosa. Hiduplah baik-baik, hiduplah benar. Kalau kita hidup baik-baik, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita aman. Tangan kita bersih, hati kita bersih, hidup kita pun aman. Bukan hanya kita, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, sampai yang terakhir pun akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, di sini si sakit langsung berhubungan dengan Tuhan. Dan apa respon daripada Tuhan? Tuhan menyembuhkan. Tuhan mendengar dan bukan hanya menyembuhkan, tetapi memberi janji. Bahkan memberi perpanjangan umur, ditambah lagi 15 tahun. Bukan hanya umurnya ditambah, juga Tuhan menjanjikan keamanan. Amin. Di sini Tuhan berkata begini, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini. Haleluya. Haleluya. Sempurna kasih Tuhan kepada kita. Sempurna perhatian Tuhan kepada kita. Tidak tanggung kalau kita betul-betul datang kepada Dia. Seperti Raja Hizkia yang datang kepada Tuhan dengan air mata, bercucuran air mata. Dia menantang Tuhan, Tuhan aku baik kali kok. Kok kau begitu, biarkan aku begini. Ya, Hizkia mungkin memiliki reputasi hidup yang baik di masa lalu. Tetapi kita mungkin banyak kesalahan kita. Tapi di mata Tuhan itu tidak mengapa. Asal kita mau menyesali dan bertobat. Amin. Jadi jangan merasa berdosa na gudang dodang bukti di Jawa Tuhan bertanya kok gua pe siap nama. Alang ngabukir dosaku. Bisa dosa di masa lalu bisa banyak. Tetapi bukan langkah awal yang menentukan. Langkah akhirlah yang menentukan. Dikala kita mau bertobat, Tuhan kita baik. Dia akan menyelamatkan kita. Nah, ini Hizkia langsung karena dia yang sakit. Dan itu Tuhan jawab. Tetapi ada yang tidak langsung. Tetapi toh juga Tuhan jawab. Itulah baiknya Tuhan. Dalam Matius pasal 8. Ini bukan yang sakit langsung. Yesus menyebutkan Matius pasal 8 ayat yang ke-5. Ini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah
karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi yang sakit itu ada di rumah. Dan yang meminta doa kesembuhan bosnya. Bosnya yang sakit. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi Yesus itu baik, amin. Dia baik. Harusnya Yesus berkata, baik dia udah tahu-tahu mai repot iba ini. Bapak nak enggak lumpuh. Tapi Yesus berkata, Yesus tidak persoalkan apapun. Dia langsung berkata, baik, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi masih ragukah kita terhadap kasih Tuhan? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba-Mu. Jadi di sini iman dari perwira itu.